Fatihah laniyah. Innallaha yanawwir qulubana qalibana mal hudatu kalafa wal maut alladhi lil islam wal iman bila mihnati dalam tihan bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan dikatin salihah bismillah wa sadatina abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa sayyidina rasulullah sumati mutazahara sayyidina khadijatul kubra wa sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha rasulillah wa sayyidina al-amdal wa jami'a ashabi rasulillah Ansar Rasulillah al-Muhajir menjadi Nabi Sabilillah jemaah thumma ila Rasulina al-Muhajir ila Allah bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa Ibrahim thumma ila al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Dawilah wal jami'un al-jami'al Habib Bakir Sagirani bin Syekh al-Kabir al-Habib Musgab al-Habib Abdullah bin Bakir Sagirani al-Habib Ali bin Abi Bakir Sagirani bin Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman Musgab thumma ila Syekh Bakir bin Salim wal Imam Muslim bin Syekh Bakir bin Salim Syekh Umar bin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas Al-Habib Muslim bin Umar Al-Aqas Syekh Ali bin Abdul Ibaras wa Qutbul Irsyad wa Qawsul Ibadul Bilad Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Haddi wa usulihim wa umurihim summa Imam Al-Habib Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Ibn Hajar Al-Asqalani wa usulihim wa umurihim summa ila ruhi Al-Imam Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki wa أولادها السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علوي بن عباس المالكي وأصولهم وأمرهم ثم إلى الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى العلوي الحبيب حسين بن بكر الإدريس والحاج عبد القادر وأصولهم وأمرهم ثم إلى رشيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وأم حاجة بركة بن عجب بن شاني معلم بن نجم محمد زوجة سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شريف الزهراء الحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأبو يجي عبد الرحمن بن أجياس وأبو يجي عبد الرحمن بن جناوي وأبو يجي سيد محجر وهاجي ناوي هكذا وأصولهم وأمرهم ثم إلى رب أرواحنا وجسدنا أبو الحبيب سيد محمد بهار وأبي قاسم محمد بهار والحبيب مصطفى بن محمد بهار وجميع مشايخنا وأصولهم وأبراهيم أن الله يتغشاهم برحمة ثم إلى من أمر هذا المصلى المتصدقين والمتصدقات وأن تعلم بأسمائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة برحمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar adada fi kulli harfin katabu kitab abadal abidin wa dahar dahirin wa bisanatil muttasil ila syekh imam Al-Imam Al-Hafidh bin Hajar Asqalani wa nafa'ana bi ulumi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan langkah kaki kita untuk kita menuju ke musyawarah tercinta kita guna kita menuntut ilmu yang memang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah 2 minggu kemarin kita telah membuka pengajian kita di Musholah Sa'irul Jannah. Minggu ini baru kita masuk pembahasan kitab ialah Kitab Bulughul Maram, yang dimana kitab ini juga apa yang telah diajarkan oleh guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Nawawi Hakam. Semoga apa yang dibahas bisa kita amalkan. Langsung saja masuk kita kepada Kitabut Thaharah. Jadi kitab Bulughul Maram ini kitab hadis yang dimana hadis ini membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam fikih. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih
itu sudah instan, ya, sudah instan. Tinggal kita pelajarin air itu ada berapa, furudul wudu, ya, terus sunnah-sunnah di dalam wudu, furudus sholat, apa yang membatalkan sholat, nah, itu sudah instan. Ya, nah, ini kita Bulughul Maram, ini dasarnya, dasar hukum. Nah, karena kita ini ahli sunnah wal jamaah, kita mengambil istinbat hukum itu ada 4. Yang pertama dari Al-Quran, ya. Yang pertama itu dari Al-Quran. Yang kedua al-hadis, ya. Hadis. Lalu ada ijma'. Yang keempat qiyas. Jadi kita lihat dulu, ya, hukum itu ada gak di dalam Al-Quran? Oh ada, berarti landasan hukumnya di Al-Quran. Ya. Oh di Al-Quran nggak ada, kita lihat ada gak di dalam hadis? Ya, karena contoh kecil di dalam furudul wudu, yang pertama niat, ya. Yang kedua kita membasuh muka. Itu yang ada di Al-Quran cuma 4. Ya, yang ada di Al-Quran itu cuma 4. Membasuh muka, kedua tangan, membasuh sebagian daripada rambut, ya. Yang keempat itu kita membasuh kedua kaki. Itu adanya di Al-Quran. Nah, niat dan tartib itu adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diambil daripada oleh Al-Imam Syafi'i. Ya. Makanya pentingnya untuk kita bermadzhab. Nah itu, jadi kita udah instan. Jadi kita instan, udah tinggal make doang, nggak perlu ribet lagi nyari mana hukumnya apa nih, ini hukumnya apa nih. Ya, makanya pentingnya untuk kita belajar di dalam fikih dan bermadzhab, ya itu. Ya, jadi udah instan. Nah, di sini kita ingin tahu, ya, apa sih landasan hukumnya, dalilnya apa sih? Nah, makanya di dalam kitab Bulughul Maram, nah ini dibahas. Ya, jadi isinya fikih, ya, menjelaskan tentang fikih melalui hadis yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, ya, babu ahkamil miyah. Jadi bab ini menerangkan tentang hukum air, hukum air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, sedikit mengupas tentang Abi Hurairah. Nah, ini beliau sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, beliau Abi Hurairah. Kenapa? Karena beliau ini tidak termasuk orang yang ngurusin kenegaraan, bukan di dalam struktur kepemerintahan. Kenapa? Ini Abu Hurairah bukan siapa-siapa. Maaf, dari segi harta beliau bukan orang yang berada. Bahkan beliau termasuk ialah ahlu suffah, ya. Orang yang tinggal di bahasa kita ini emperan Masjid Nabawi. Jadi beliau nggak punya rumah. Itu beliau berkhidmah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Beliau tinggal di emperan Masjid Nabawi. Jadi otomatis hari-harian itu beliau ngikut Nabi. Kemana Rasulullah pergi, ini Abi Hurairah ngikut. Abi Hurairah ngikut. Rasulullah pergi, beliau ngikut. Kesini, beliau ngikut. Jadi apa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, di situ pasti Abu Hurairah ada. Ya.
Kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau sibuk ngurusin negara. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Sayyidatuna Aisyah, beliau cuma ada di rumah, ya. Cuma ada di rumah, nggak ikut Nabi kemana-mana. Nah, yang paling banyak ngikutin ini Abu Hurairah. Makanya beliau itu meriwayatkan hadis sekitar 5.374 hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW fil bahri. Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang ada di laut. Yang ada di laut. Kata Nabi, huwa at-tahur ma'uhu. Jadi di laut itu airnya suci. Ya. Airnya suci. Wa hillu maitatuh. Halal bangkainya. Makanya kalau di dalam fikih itu bangkai yang boleh kita makan, bangkai kan hukum aslinya itu najis, nggak boleh, kecuali dua, belalang dan ikan. Ya, nggak ada sejarahnya kita, ikan kita sembelih dulu, nggak ada. Ya. Dijadiin bangkai, diketok, kan yang namanya sembelih itu apa? Yang pertama mengucapkan Bismillah, dan yang disembelih itu di leher. Kayak besok nih kita Idul Adha, nah itu disembelih. Disembelih dengan syariat Islam, makanya halal, nggak jadi bangkai. Tapi kalau ikan itu enggak, dia itu bangkai, tapi apa? Halal, halal. Makanya dijelaskan itu belalang dan ikan yang halal bangkainya kita makan. Adapun selainnya enggak, nggak bisa. Kambing, lagi kita pengen ngorban, pengen sembelih di kabur, ya. Setelah kabur ketabrak mobil, itu kambing langsung mati, ya. Gimana itu dagingnya? Boleh nggak kita makan? Ya, nggak boleh, ya. Kalau ditabrak gitu nggak boleh, ya. Kenapa? Dia mati, ya, bukan dengan secara disembelih, ya. Disembelih yang halal. Disembelih pun kadang bisa hukumnya berubah jadi bangkai, ya. Kenapa? Kalau syaratnya nggak mencakup, ya. Syaratnya nggak mencakup, ya. Apakah tidak mengucapkan Bismillah, ya, dengan rukun-rukunnya, gitu. Kalau itu nggak terpenuhi, maka itu bisa jadi bangkai. Nah, kembali lagi, jadi laut itu airnya suci. Jadi kalau yang suka mancing, di laut, gimana cara sholatnya? Wudu, nggak apa-apa. Nah, ini kan hadis ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya. Jadi ini hadis ketika sahabat bertanya Nabi, dan Nabi menjawab, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini berlaut, naik kapal laut, kami nggak punya bekal air yang banyak kecuali sedikit. Bagaimana caranya kalau kami haus, kalau kami mau sholat untuk bersuci, gitu. Bagaimana caranya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawab dengan hadis ini, ya. Huwa tahur ma'uhu wa hillu maitatuh. Jadi bangkai yang di dalam laut, misalnya ada ikan mati, ngambang, itu nggak merusak hukum air tersebut. Hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Karena yang bisa dipakai untuk bersuci itu syaratnya itu airnya itu kualitasnya itu ialah suci dan mensucikan. Thahir mutahhir. Ada yang suci tapi nggak bisa mensucikan.
Tahir ghair mutahhir, air yang sudah bercampur dengan zat lain. Contoh apa? Air kopi, air teh, suci, boleh kita minum, tapi nggak boleh untuk kita berwudu. Gitu. Nggak boleh kita berwudu. Kenapa? Karena dia sudah bercampur. Apalagi nanti ada ma'ul musyammas, ada air yang sudah kena najis. Nanti ada penjelasannya. Jadi air laut itu asal hukumnya itu dia suci, suci dan mensucikan. Jadi boleh untuk kita berwudu. Bagaimana kalau di dalamnya ada ikan mati? Nah, itu tidak mempengaruhi. Jadi bangkai yang di laut itu tidak mempengaruhi kualitas atau hukum dari air tersebut. Jangan disamain dengan bangkai-bangkai yang lain. Ini mustasnayat, ini pengecualian. Ini pengecualian. Gitu. Akhrajahul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa Lahu wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi wa Abu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini juga yang diambil istinbat hukum oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi asal hukumnya air itu suci. Itu suci. Jadi asal muasal air itu hukumnya suci. Seperti air ini nih, yang ada di hadapan bapak-bapak, itu semua suci. Yang ada di gelas suci. Kenapa boleh kita minum? Boleh kita minum. Kalau najis nggak boleh kita minum, nggak boleh kita konsumsi. Nggak boleh kita konsumsi. Air mawar, air miras, nggak boleh kita konsumsi. Kenapa? Itu haram. Kualitas airnya sudah sampai derajat haram. Nggak boleh, karena sudah bercampur. Nah, air putih itu hukumnya asalnya itu suci. Suci. Yang di rumah ada air sumur, air hujan. Nah, biasanya kalau orang dulu tuh air hujan ditampung. Dulu Al-Fakir di pondok itu ada namanya tugas 1 tahun. Jadi dikirim ngajar ke daerah-daerah. Nah, kebetulan saya itu dikirim ngajar di daerah Madura. Nah, kalau Madura itu memang daerahnya jarang hujan. Boleh dikatakan agak tandus. Jadi air susah. Air itu susah. Nah, ada sebagian orang, mereka itu nampung air hujan. Jadi dibikin talang, masuk ke kolam kamar mandinya. Gimana? Boleh nggak untuk kita bersuci? Boleh. 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 Karena apa? Asal hukum air itu suci. Suci. Lanjutannya la yunajjisuhu syai'un, selama tidak terkena najis. Selama tidak terkena najis. Jadi air itu suci selama dia nggak terkena najis. Kejatuhan bangkai, bukan ini di luar tadi Kalau tadi bangkai ikan, ini kejatuhan bangkai, ada kolam di rumah kita. Kejatuhan misalnya cicak mati. Cicak mati, itu kan bangkai. Bangkai itu asal hukumnya najis. Maka apa? Air itu najis. Air itu najis. Atau kena cipratan. Kita buang air kecil, kita buang air kecil. Kebetulan mungkin kolam kita ada pendek, dan kita buang air kecil itu nggak jongkok sambil berdiri. Ada kemungkinan itu nyiprat masuk ke dalam
air tersebut, kolam tersebut. Itu. Maka apa? Nah, hukumnya najis. Pokoknya kejatuhan najis, ya, maka air itu yang berawal, yang awalnya hukumnya itu suci, nah, maka jadi najis. Jadi air itu selama nggak ada yang bercampur dengannya, dengan sesuatu yang najis, maka apa? Halal. Ya, maka halal. Nah, kalau tercampur dengan sesuatu yang najis, maka itu berubah hukumnya. Apa yang dimaksud tadi najis? Maksudnya itu apa? Ya tagayyar, berubah. Karena berubah dari rasa, dari bau, ya, dari rupanya, ya. Karena itu berubah. Makanya apa? Makanya nggak boleh lagi, ya, untuk kita pakai. Soalnya kan apa? Landasan itu najis atau tidaknya nanti terbagi. Ada air yang dikit, ada air yang banyak. Ada namanya ma'ul qalil, ada ma'ul kasir. Kalau air yang sedikit itu, ya, dia itu kejatuhan najis, mau dia berubah rasanya, mau enggak berubah rasanya, baunya berubah atau tidak berubah, rupanya mau berubah atau tidak berubah. Kalau airnya itu sedikit, maka apa? Itu otomatis air najis. Mau diberubah nggak berubah, pokoknya air itu najis. Bagaimana yang banyak? Nah, kalau yang banyak itu ada tafsil, ya, ada rinciannya. Apa sih perbedaan air yang sedikit dan air yang banyak? Nah, ulama di sini menjelaskan air yang banyak itu sekitar 2 kullah, ya, atau hitungan kita itu sekitar 216 liter atau 217 liter. Itu. Dalam satu tempat, dalam satu wadah. Ya, bukannya 216 liter itu berupa botol-botol, enggak. Ya, atau berbeda tempat, enggak. Tapi apa? Dalam satu wadah. Ya, makanya kalau kita lihat kamar mandi orang tua dulu itu biasanya gede-gede, lebar-lebar. Nah, ini ngambilnya di sini. Nah, biar apa? Agak leluasa di dalam bersuci. Karena ini apa? Air ini menentukan nanti bagaimana sah atau tidaknya. Ya. Bagaimana sah atau tidaknya ibadah kita. Kalau airnya suci, ya, kita berwudu dengan benar, maka wudunya juga sah. Kalau kita sholat, hukumnya juga sah. Tapi kalau dari airnya aja udah najis, ya, kita nggak perhatiin tentang airnya, otomatis nanti wudunya pun, jadi apa? Jadi nggak sah kalau air najis, wudunya jadi nggak sah. Bagaimana kalau wudunya nggak sah? Ya sholatnya udah otomatis apa? Tidak sah. Nah, itu. Makanya lebih leluasa, kita lebih tenang kalau airnya itu lebih daripada 2 kullah. Nah, kembali lagi. Gimana kalau airnya yang banyak? Ya, airnya banyak, ada 2 kullah lebih atau 217 liter. Kalau dia kemasukan najis, ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Kalau rasanya berubah atau baunya, aromanya berubah, atau rupanya berubah, ya, dari segi warna, ya, warnanya berubah, maka apa? Itu dihukumi najis. Jadi bukan tiga-tiganya nih, ya. Kembali lagi bukan tiga-tiganya. Oh, ini 3 mesti ada baunya, rupanya, sama, ya, baunya, rasa, bau, sama rupanya. Enggak. Ini salah satu pun kalau di situ ada, maka apa? Hukumnya najis. Misalnya rasanya sama, tapi apa? Warnanya butek, yang awalnya bening
kejatuhan najis, mungkin ada bangkai tikus, airnya apa? Berubah warnanya. Tapi rasanya sama. Rasanya sama. Gimana hukumnya? Tetap najis. Pokoknya ada 3 sifat ini, salah satu aja, maka hukum air itu menjadi najis. Jadi nggak mesti 3, nggak mesti 3-3-nya ada, nggak mesti 3-3-nya ada. Jadi salah satu aja ada sifat tersebut di dalam air itu, maka apa? Air itu dihukumi najis. Nah itu. Jadi kalau air yang sedikit itu udah otomatis. Kalau air yang banyak dilihat dulu. Kalau berubah, itu najis. Gimana kalau nggak berubah sama sekali? Ya, rupanya sama, warnanya tetap bening. Ya, kejatuhan mungkin airnya banyak, ya, 200 liter lebih, tapi apa? Kemasukan bangkainya yang kecil seperti cicak. Itu kan layat ta'asar, dia nggak ninggalin bekas. Kita cobain airnya, rasanya sama, masih apa? Masih tawar. Kita lihat rupanya, masih bening, ya, masih bening. Kita cium baunya, ya, nggak ada bau yang berubah, sama seperti bau yang biasa, ya, sama seperti air biasa. Nah, berarti apa? Airnya itu masih suci, boleh. Ya, boleh untuk kita pakai bersuci, wudu boleh, ya, kita mau pakai untuk mandi junub itu boleh, gitu. Jadi nggak apa namanya, tidak dihukumi dengan air najis. Akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad, yang disahihkan, yang dibenarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi air itu hukum aslinya itu suci, selama tidak bercampur, tidak terkena najis, dan juga tidak berubah airnya, tidak berubah sifat airnya. Yang 3 itu dari warna, lalu dari rasa, dari baunya itu nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi tetap air yang kita tahu masih bening, baunya masih sama, rasanya pun masih sama. Maka air itu boleh kita pakai untuk bersuci. Berbeda dengan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit, mau dia berubah rasanya atau tidak berubah rasanya, ataupun sama aja, kejatuhan najis sama aja seperti tidak kejatuhan najis. Padahal ada najisnya, tapi rasanya nggak berubah, rupanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya pun nggak berubah. Tapi karena air itu sedikit, maka apa? Nggak boleh kita pakai untuk kita bersuci. Gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan nih, masalah air. Seperti yang saya tadi bilang, karena ini apa? Menentukan nanti ibadah kita seperti apa, sah atau tidaknya. Apalagi mungkin yang memang punya anak kecil, atau kamar mandinya itu jadi nyatu, kamar mandi untuk mandi dan kamar mandi untuk istinja, untuk buang air besar, untuk buang air kecil, itu bercampur. Gitu. Nah, itu lebih kita perhatiin lagi. Lebih kita perhatiin lagi kalau yang wudhu lewat kolam, Nah mungkin kalau sekarang udah banyak keran, nah itu di keran, nah, itu lebih aman. Nah itu lebih aman. Nah, kita masuk hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi
wa ta'mihi wa launihi. Dari Abi Umamah, yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak najis, tidak dikatakan najis, kecuali baunya berubah, rasanya berubah, dan warnanya berubah. Jadi kalau sifat ini ada di dalam air tersebut, kalau 3 sifat ini salah satunya ada yang berubah, maka apa? Maka air itu dihukumi ialah najis. Jadi yang dimaksud itu bukan semuanya, bukan semua sifat ini mesti berubah, enggak. Jadi salah satunya aja daripada ketiga sifat ini kalau berubah, maka air itu dihukumi najis. Baunya nggak berubah, tapi rasanya berubah, rasanya berubah, nggak tawar lagi, maka apa? Air itu kita hukumi najis. Atau warnanya berubah, baunya sama aja, rasanya sama, tapi warnanya berubah, maka apa? Maka air itu najis. Akhrajahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu Abu Hatim. Nah, akan tetapi hadis tadi itu didhaifkan. Itu didhaifkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim. Nah, jadi kalau di dalam ibadah, di dalam fikih, di dalam bersuci, itu kita mesti memakai hadis yang kuat, hadis yang sahih. Nah, mungkin sebagian jamaah sering dengar, oh ada namanya hadis dhaif, hadis musalsal. Nah, itu kalau kita belajar ilmu hadis, nah itu ada semua. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam hukum itu mesti hadisnya mesti sahih. Nggak boleh kita pakai hadis dhaif, nggak boleh. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, untuk fadhailul a'mal, untuk kita beramal, artinya keunggulan misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, nah itu nggak apa-apa. Untuk kita pakai atau mengamalkan ialah hadis yang dhaif. Nah, ini hadis yang tadi innal ma'a la yunajjihu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi, ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Tapi ada lafaz lain, maksudnya sama tapi lafaznya berbeda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Nah, apa yang beliau katakan? Al-ma'u tahurun, air itu suci. Asal hukum air itu suci. Illa, kecuali intaghayyara rihu, baunya berubah, au ta'muh, atau rasanya berubah, au launuhu, atau warnanya berubah, binajasatin, dengan najis, dengan najis, tahdusu fih, yang jatuh di dalam air tersebut, yang jatuh di air tersebut. Nah, maka apa? Kalau berubah rasanya, baunya, warnanya dengan jatuhnya najis, maka apa? Air itu tak boleh kita pakai untuk bersuci. Ya, ini ulama bersepakat, bersepakat atas sesungguhnya air kalau dia kejatuhan najis, maka berubah salah satu sifatnya. Ulama bersepakat, maka air itu menjadi najis. Air itu nggak boleh kita pakai lagi untuk bersuci. Gimana? Air itu ya udah kita buang.
Ya. Air itu kita buang. Kenapa? Udah najis. Nggak bisa untuk dipakai bersuci, itu nggak bisa. Nah, guru kami itu mengajarkan, jadi kalau kita punya air itu jangan kita buang-buang. Mungkin walaupun hanya mungkin air yang najis. Gimana cara buangnya? Ya, gimana cara buangnya? Buang kita untuk kita menyirami tanaman. Jadi buangnya nggak sembarang kita buang. Tapi buat kita tanaman. Jadi walaupun itu air najis, tapi masih bisa bermanfaat untuk makhluk hidup lain. Untuk makhluk hidup lain. Jadi air itu nggak kebuang-buang. Air itu nggak kebuang-buang. Walaupun itu airnya najis. Walaupun airnya itu air yang najis, itu nggak kebuang. Nah, hadis yang keempat. Hadis yang keempat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabatha wa fil lafzin lam yanjus akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Wa fil lafzin lam yanjus. Air kalau ada dua kullah itu, kalau ada dua kullah, maka lam yahmilil khabas. Dia itu tidak najis, selama dia tidak ada najis yang jatuh, maka lam yanjus. Dia hukumnya masih suci, tidak terkena najis. Ini kan hadis dari awal sampai yang keempat ini kan masih mengenai air. Gitu. Mungkin dengan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh para sahabat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelebihan Nabi itu ialah jawami'il kalim. Salah satu kelebihan Nabi itu ialah jawami'il kalim. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya banyak. Ini kan berbeda semua hadis dari awal. Dari kita baca nih, tadi sampai yang keempat ini kan berbeda semua. Ini berbeda semua. Tapi mungkin pertanyaannya satu, tapi Rasulullah jawab tuh berbeda-beda. Nah, itu daripada kelebihan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, kalau air dua kullah 217 liter atau 216 liter, selama dia nggak kejatuhan najis, maka dia hukumnya tetap. Maka dia hukumnya tetap tidak najis. Nah, di sini dijelaskan kullatain tasniyatu kullah wa hiya al-jarah al-kabirah min jararil hijr. Waznuha 500 ritlin iraqi takriban. Nah, kira-kira itu 500 liter. 500 liter hitungan liternya bangsa Irak, negara Irak. Atau sama dengan 446 liter ukuran Mesir.
Ini ukuran semua, ukuran luar semua nih, negara lain. Nah kalau Indonesia kita itu dijelaskan bahwasanya apa? 216 liter, ya, ukuran liter Indonesia, atau 217, antara sampai 216 sampai 217 liter, gitu. Ya, hitungan liternya orang Indonesia. Jadi kalau kita punya kolam segede itu, ya, punya kolam segede itu, ya, kalau kejatuhan najis, ya, tapi airnya nggak berubah, rasanya nggak berubah, dan yang 3 sifat itu nggak berubah, maka itu apa? Itu masih dihukumi suci. Nah, mungkin jarang kali, ya, rumah yang punya kolam segede gitu, mungkin jarang kali. Nah itu juga bisa kita pakai berwudu, ya, dengan kita langsung mencelupkan tangan kita, itu nggak apa-apa, ya, tidak mempengaruhi layat asar. Jadi nggak mempengaruhi sifat air tersebut. Ya, wudu misalnya kita nih, ya, wudu, ya, jadi tangan kita nih langsung masuk ke kolam. Ini kita ngomongin air yang banyak nih, yang 20 tadi. Langsung kita celupin air, kita wudu. Gimana? Nggak apa-apa. Layat asar, ya, layat asar nggak berpengaruh. Ya. Tapi jangan coba-coba kita berwudu dengan cara itu di air yang dikit. Di air yang dikit. Kita nggak punya kolam di rumah. Kita cuma punya ember doang misalnya. Ember. Nah, gimana? Kita mau celupin langsung atau nggak ada kita? Bak mandi, tapi nggak besar, kecil. Nah, itu jangan coba-coba kita langsung masukin apa? Tangan langsung masuk ke air. Nah itu jadi nanti apa? Basuhan muka kita itu jadi nggak sah, nggak sampai ke hukum najis, tapi apa? Air itu air yang mustakmal, artinya air yang sudah kita pakai. Makanya kalau kita pergi umrah atau haji kan ada yang ngajarin pakai wudu itu apa? Dengan air segelas, aqua tuh. Ya, karena apa? Kamar mandi jauh. Ya, kamar mandi jauh. Ya. Nah, itu diajarkan. Ya, bagaimana cara kita berwudu. Tapi mesti ada yang kita perhatiin. Cara berwudunya harus kita perhatikan. Ya. Ketika kita membasuh tangan, ya, tangan nih, kan air nih, kita ambil, kita basuh. Nah, ini tangan yang sudah membasuh ini nggak boleh basuh tempat lain lagi. Yang sudah kita basuh nih, nggak boleh kita begini, balik dengan usapan yang sama. Kenapa? Ini air yang di telapak tangan kita itu udah mustakmal. Kenapa? Udah ngebasuh tempat yang lain. Makanya diajarin gimana? Nah ini basuh nih. Gimana baliknya? Kita pakai jempol. Ya, kita pakai jempol. Ya, kita pakai jempol segini. Lalu ini terusin lagi. Habis. Ya. Artinya nggak ada usapan kedua. Nggak ada usapan kedua. Semuanya satu kali ngusap. Ya, jadi ini air nih kita ambil nih, setengah nih kita pakai nih untuk membasuh yang depan. Ya. Lalu ngebalikin lagi pakai jempol. Ya. Pakai jempol. Segini aja udah. Ya. Lalu ini kita basuh lagi. Nah, habis di sini. Habis. Selesai. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pakai dua-duanya, nah itu nanti hukum mustakmal. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, gitu. Jangan sampai ibadah umrah yang udah kita mungkin uangnya tabung lama-lama, tapi apa? Ketika kita ke sono itu kita nggak diperhatiin, ya, nggak diperhatiin, sehingga apa? Ibadah kita jadi nggak sah nantinya. Ya. Jadi nggak sah. Ya. Umrah kita kejar, ya, tapi apa? Lempengan sholat kita nggak perhatiin. Nah, makanya ini apa? Perlu kita belajar. Ya, perlu kita belajar. Mungkin kita biasa sholat di sini biasa udah, ya, wudu di kamar mandinya deket, ya, kamar mandi kalau kita batal nih, misalnya habis ngaji deket, airnya banyak, pakai keran, biasa,
Tapi ketika kita di sana di Masjidil Haram, ketika kita batal, lagi pengen sholat, atau kita ketika menjalankan ibadah umrah, tawaf, yang mesti pakai wudhu, ketika batal, nah gimana caranya tuh? Kamar mandi jauh, mau ke kamar mandi jauh, nah, gimana caranya? Caranya yang tadi, caranya pakai cara yang tadi. Jadi kita ambil yang wajib-wajibnya aja, kita ambil itu yang wajib-wajibnya aja. Kan kalau sunnahnya kan 3 kali. Kita sholat gitu wudhu nih, itu basuhan pertama itu wajib. Untuk basuhan kedua dan ketiga, nah itu sunnah. Sunnah daripada sunnah wudhu itu taslis 3 kali, tangan 3 kali, wajah 3 kali, kaki 3 kali, serba 3. Nah itu bagian daripada sunnah. Gimana kalau airnya sedikit, 3 paceklik? Nah itu kita apa? Wudhu satu-satu aja. Wudhu satu-satu aja. Nah kembali lagi ke hukum air. Jadi kalau airnya banyak itu kita lebih aman. Kita lebih aman. Jadi selama itu airnya nggak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka air itu masih kita hukumi suci dan mensucikan. Kalau airnya banyak, kalau airnya dikit, kalau airnya dikit, mau dia berubah atau tidak berubah, kalau airnya sedikit, maka apabila kejatuhan najis, maka dihukumi air itu nggak bisa kita pakai lagi untuk bersuci. Artinya apa? Air itu najis, nggak bisa lagi untuk kita pakai bersuci, nggak bisa. Nggak bisa kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, nah itu masih ada tafsil, masih ada pengertiannya lagi, masih ada penjelasannya lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin ini nanti kita bahas di minggu yang akan datang, di minggu pertama. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi setelah kita merayakan ialah Idul Adha. Idul Adha. Nah, mungkin yang dikit ini banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaihi namut wa bihamdu ba'zu insyaallah taala minal aminin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib faqdi hajatin nagari. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.